Lagi di mana? Pamil. 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 Lagi di mana? Di RS IA Brawijaya Duren 3. Tiba-tiba istri gue kontraksi nih di tanggal 1 bulan 1 tahun 2025. Awal tahun banget nih. Makanya jangan seucap-ucapnya kalau ngomong. Berpula ya. Kayaknya tanggal 1 deh sayang. Pengen anak laki. Allah kasih. Katanya laki lu kamar. Mungkin anak cewek. Jabah. Insyaallah. Kita lagi makan. Abis rekam jantung dari bayi. Tapi ini belum tahu nih. Tunggu hasil. Enggak sial. Apakah tindakannya malam hari ini apa enggak? Enak banget tempatnya. Makanannya juga enak. Lagi ditanyain dokter nanya. Takutnya udah ada pembukaan katanya. Makanya doain ya pribadi. Mau nggak gue pesen? Dia ngabisin ini dulu, donat. Tanggal 1 2025 bulan 1 kita di rumah sakit. Kontraksi. Kalau tadi Bu Bir ini bilang interaksi nih. Interaksi palsu. Salah ngomong kan? Kontraksi palsu. Kontraksi. Misalnya kakak barusan dengar. Kontraksi. Interaksi. Kontraksi. Apa itu? Atraksi. Epilepsi. Beda jauh. Kurasi. Emang ada kurasi? Ada. Kurasi itu mengurangi waktu. Ya, kurasi budget, mengurangi budget. Akurasi. Aku rasa. Jadi Basa-basi. kemarin papanya bilang kayaknya dia udah mulai mules-mules deh gitu. Dia bilang, kata papanya, kayaknya tanggal 1 dia lahirannya. Bener-bener di jam 1 malam. Kurasi itu kayak ini sayang. Apa? Kayak seleksi penyaringan. Kayak kita sortir. Kalau kalian ada yang pas lagi live pas malam tahun baruan, itu aku tiba-tiba ke atas, itu aku ngasih kode kepada Bapak RB, mules alias kontraksi. Mules. Makanya aku langsung ke atas. Nah, pagi-pagi ku pikir tidak ada rasa itu kembali. Yeah. Ternyata ada. Yang tahu tuh di konten eksklusif ya guys. Ya udahlah, disuruh ke IGD sama dokter. Iya, sampai 1 jam nyasar, salah keluar tol. Gitulah pokoknya. Dan ya sekarang kita tinggal nunggu keputusan dari dokter. Iya, apa keputusan dari Allah. Bener, tinggal nunggu keputusan dari dokter dan keputusan dari Allah. Apakah Allah ingin menakdirkan kan lahir kematian kan lahir, jodoh kematian itu kan takdir gak bisa dirubah kan.
Nah kalau seandainya kan lahirnya begini ya berarti memang takdirnya dia. Di Lauh Mahfuz tuh udah dicatat tanggal 1 seandainya kan dia di tanggal hari ini ya. Kan nggak bisa ketawa-tawa, berarti itu kan keputusan Allah, nggak bisa diganggu gugat kan. Kalau keputusan hakim kan masih bisa diletak-letak ya. Iya. Ini kalau udah keputusan Allah ya dokter hanya membantu untuk proses persalinan. Keputusan Allah sih yang pertama saya salah tidak kan. Iya, keputusan Allah. Bener. Ya, doain aja lah yang terbaik. Karena Lesti kan punya riwayat yang sebelumnya riwayat prematur. prematur. Kalau sebelumnya tuh di 35 weeks ya, 34 ya. Tadi kata bidan 34, Kan kata iya. bidan 34. Nah ini sekarang usia kandungan 34 juga. 33 lewat 1 lebih hari. mudah. Lebih mudah sehari. Kalau L dulu disuntik pematang paru 3 kali. Tadi juga disarankannya sama. Kalau saya kan ada tindakan cito ya, tidak ada tindakan cito ya mau nggak mau harus disuntik pematang paru lagi. Biasa minimalnya 3 kali katanya gitu ya. Pokoknya apapun nanti doain aja lah, doain aja. Dan apapun nanti jadi berarti itu adalah takdir terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Perjalanannya ya, yang penting sehat. Iya. Tapi alhamdulillah bayinya sehat karena kan geraknya masya Allah ini lebih dari abangnya geraknya sampai sakit. Iya, gue aja setiap megang perutnya Lesti selalu dia lagi gerak, bergerak. kira abis main congkak kayaknya. Karena cewek ya. Jadi congkak sama jungkir balik tuh guys. Sama dagji. Dagji main Squid Game. ini kuuk, kalau orang Sunda bilang kuuk. Main backless. Kalian tau nggak backless? Backless. Apa sih kalau di Squid Game itu guys? Namanya lupa gua. Ada nonton Squid Game nggak? Apa cuma kita doang lagi jalan? Kamu aja belum kelar. Tidur mulu sih kamu. Namanya ibu hamil ya kan? Tidur mulu sih. Makan tidur kalau kata si abang. Kayak orang kaya. Ya gitulah guys. Ya gitulah, ya udah. Ntar kita lanjut lagi ya. Mandiri banget ya. Duaan kita. Lagu ya. Orang malah liburan. Ini malah di rumah sakit. Mau makan. Karena Tapi emang enak banget sih. masakan saya hari ini. Ini masakan rumah sakit RSIA Brawijaya. Mantap. Keren. Kita nyaman banget kamarnya. TV-nya besar. Main buat kita nonton Disney. Iya, sama main PS. Main PS, Netflix. Ya nonton OTT lah pokoknya ya. Terus ada diffuser. Hari ini kita menjelang detik-detik bertambahnya anggota baru dalam keluarga, yaitu Gibran yang kami angkat sebagai anak kamu aja lah. Enggak deh mah. Ikan salmono enako. Apa? Jatuh. Ikan salmono enako. Mantap. Kuntun. Temennya Papito Gonzales. Ngapain lagi? Latihan kan. Oke. Manasin lagi. Gunakan. Ya udah 5 menit berarti. Kita mandiri tadi berangkat berdua. Karena kan drivernya semua pada libur, tim semua pada libur kan. Nggak sih nanya, kok nggak ada driver hari ini katanya. Kok nggak kerja kamu masuk tanggal 1? Kamu aja coba. Kamu misalkan kerja di syuting kamu ya. Misalkan apa kamu ada kerjaan apa lah. Tanggal 1 kamu disuruh kerja, mau nggak kamu? Diam dia. Iya siapa coba tanggal 1? Orang tanggal 1 tuh pengen nikmati liburan, membuka tahun yang baru, mengawali
hari baru di tahun yang baru gitu loh. Orang pengen sama keluarganya lah. Makanya pas banget ya. Nih, bocil belum tahu kalender ya, nggak ngerti nih hari tanggal baru ya. Bocil nggak ngerti tahun baru. Orang baru pengen nikmatin di rumah santai-santai. Lah dia juga pengen ngerasain tahun baru. Tahun baru di rumah sakit. Ya udahlah ya. Tapi ya sabar lah kita buat. Harusnya sih besok penentuannya, observasinya, karena kan persis seperti abang yang dulu. Jadi suntik pematang baru dulu. Jadi urutannya itu ya, kronologisnya kontraksi, kita diminta untuk datang ke rumah sakit. Kalau ini sekarang di 33 weeks lewat sehari sayang ya? Ya. Lewat sehari, abang El di 34 weeks gitu. Ya beda sekitar 6 harian lah ya. Nah, terus kemudian setelah diperiksa, dokter meminta untuk dilakukan suntik pematang paru saat itu. Nah, setelah suntik pematang paru, mereka akan melakukan tindakan observasi dulu, yang mana nantinya akan diputuskan lah apakah si ibunya ini harus bisa bawa pulang atau segera dilakukan tindakan cito. Nah, kalau untuk kasus abang El dulu, posisinya adalah itu suntik pematang paru, observasi. Setelah dilakukan observasi, akhirnya diambil tindakan untuk cito. Bayinya sungsang, kelilit, kondisi sungsang, 2 lilitan. Nah, sementara saat ini ya, saat konten ini berlangsung ya, gue bukan berbicara saat tayang ya, saat konten ini berlangsung, saat gue sedang syuting ini, kita baru besok observasinya teman-teman. Setelah observasi hasilnya keluar, baru nanti diputuskan dan ditentukan. Dan persetujuan kami juga, apakah mau untuk dilakukan tindakan cito. Karena dokter bisa jadi sih menyarankan untuk dilakukan segera tindakan cito gitu, untuk demi keselamatan ibu dan anaknya. Jadi ya dokter pasti udah punya pertimbangan lah gitu. Nah, apa tadi mau gue bilang ya? Enak sih. Ya pokoknya intinya itulah, apapun itu doain aja yang terbaik lah. Setuju. Apalagi ya tadi mau bilang, lupa lah. Distract lah jadinya. Ini dikat ya, yang distract ya. 34 weeks tadi mau ngomong tadi katanya. Enggak, ini sih cuma nggak apa-apa buat tambahan informasi ya. Dan ini sebetulnya sesuai dengan prediksi kita dan dokter. Prediksi gua sih, gua nggak berbicara terkait urusan lahir lebih cepat atau prematur ya, itu urusan dokter lah dan Tuhan. Tapi gue memang waktu itu prediksi ini kemungkinan besar sih akan lahir di bulan 1 2025. Gue memprediksi itu karena gue ngejar Sionaga tadinya gitu, karena Sionaga selesai di tanggal 28, sementara HPL nya kan tanggal 18 Februari ini gitu. Itu alasan gue menerka-nerka dan sedikit memprediksi lah, kayak bulan 1 deh nih gitu. Nah, sementara dokter bilang, kalau versi dokter bilang itu karena istri gue punya riwayat prematur, jadi kemungkinan besar itu akan ngikut ke adiknya. Jadi disuruh jaga-jaga gitu. Jadi disuruh jaga-jaga. Nah, ini tadi mau gue bilang, gue lupa tadi nyampein apa. Ini mau gue bilang. Dan saat kondisi syuting ini kita take ini nih, ngambil gambar ini, istri gue lagi mulus-mulus nih. Tapi sebentar kita belum tahu hasil observasi besoknya. Istri gue lagi mulus-mulus. Gue suruh tadi ke kamar mandi. Tapi bukan karena berak kan, tapi karena lagi mules nih sayang. Ya karena kita ya, kalau laki-laki mah nggak bakal ngerti lah perjuangan ibu, luar biasa. Mulesnya aja beda, banyak loh mereka mules. Kita cuma mules mencret doang kan, kalau mereka mulesnya ada mules mencret, mules mau ngelahirin. Terus belum lagi berjuang hidup dan mati saat sedang sesar gitu, saat sedang operasi berlangsung. Apalagi yang lebih bahaya, lebih beresiko mana sih sesar atau lahir normal? Sama kok kak, sama aja sama karena ya, kan apapun itulah ya, mau sesar mau normal ya, mudah-mudahan itu yang terbaik lah, yang diberi Tuhan. Dan juga ibu-ibu di luar sana
Gak usah khawatir lah terhadap proses lahiran. Iya Kak, gue sebagai suami yang merasakan langsung di dekat istri, mendampingi istri saat proses lahiran, ya gue sedikit banyak ya udah ngeliat lah. Dan doa gue selalu menyertai buat para ibu-ibu di luar sana yang sedang berusaha melahirkan satu anak manusia untuk lahir, untuk ke dunia ini gitu. Sekian, biota pemain daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke